Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa SNTV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan podcast, yaitu tentang isu-isu yang sedang terkini, ya. Jadi kita akan bareng santai dengan Ustadz, dan di sini ada Ustadz Abu Ferus Ahmad Ridwan, hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi Ustadz di kesempatan yang berbahagia. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Nah Ustadz nih, ada suatu fenomena Ustadz nih di netizen plus 62 Ustadz, 62 Ustadz. Ini tentang masalah suatu tempat hiburan yang kalau bisa kita sebut namanya Holy Wings, yang sedang hangat sekarang ini dan juga sedang berkasus di bidang kepolisian karena mengenai promosinya, Ustaz. Ya. Sebenarnya tempat ini adalah tempat hiburan, ya, tempat hiburan. Di situ ada restoran, ada klubnya, ada barnya gitu. Dan dia membuat suatu promo diskon bagi yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Di hari tertentu dia bisa mendapatkan minuman beralkohol gratis, Ustaz. Nah, jadi ini sedang diperbincangkan oleh netizen dan juga mungkin Harus yang namanya Muhammad berdapat diskon. harus, Ustaz. Kok namanya Zaid nggak dapat lah ya. Enggak, Ustaz. Muhammad. Kalau Harus perempuan namanya Maria, Ustaz. Maria. Ya, kalau namanya dia misalnya Herunisa nggak dapat, Ustaz. Kalau andai kata namanya Muhammad berhak dapat diskon, tapi alkohol. Alkohol, Ustaz. Untuk mendapatkan minuman beralkohol Ya, dan di sini alkoholnya itu nggak boleh take away, maksudnya nggak boleh dibawa pulang. harus dihabiskan di sana. Habiskan di situ. Allah. Ya, jadi seperti itu, Ustaz. Jadi membuat resah kaum muslimin sebagian, ya. Mungkin ada yang pro, tapi yang kebanyakan kita sebagai kaum muslim yang lebih dominan di Indonesia, gitu kan. Dan itu membuat resah bagaimana sih sebenarnya pandangan kita gitu sebagai orang Islam. Nah, yang pertama itu sebenarnya yang kita perlu cari tahu itu, Ustaz. Apakah perkara ini termasuk dalam mengolok-ngolok agama gitu, dalam artian agama Islam atau agama lain gitu? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, tentunya dalam Islam kita dilarang untuk menghina berbagai macam simbol-simbol agama. Simbol agama kita Allah tabaraka ta'ala, kitab suci kita Quran, Nabi kita Muhammad, ada malaikat-malaikat Jibril, Mikail dan semacamnya, kota suci kita Mekah dan semacamnya, ada Ka'bah al-Musyarrafah. Ini semua adalah merupakan simbol-simbol agama yang wajib kita agungkan. Allah mengatakan, wa man yu'adzim sya'irallah dzalika min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah SWT, itulah sebenarnya daripada bentuk ketakwaan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya tentang larangan memperolok-olok agama, memperolok-olok Allah, nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian tastahzi'un, memperolok-olok? La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan, sungguh kalian telah menjadi kafir setelah kalian beriman. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang memperolok-olok Nabi kita dan kaum muslimin, para sahabat. Ketika mereka dalam satu peperangan, mereka berkata satu sama lain dalam menyindir orang-orang kaum muhajirin yang di kota Madinah. Kata mereka, tak ada orang lebih pengecut ketika berjumpa musuh sebagaimana mereka. Paling kuat makan, tapi kalau jumpa musuh mereka lari. Maksudnya sahabat-sahabat Muhammad. Disampaikan hal ini kepada Nabi yang mulia SAW, maka turun seketika ayat menunjukkan apa yang mereka katakan dihukumi kufur. La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Subhanallah. Itu orang munafik ya, Ustaz? Itu orang munafik. Kalau misalnya yang membuat kira-kira mungkin ya orang non-muslim gitu, Ustaz. Orang non-muslim melecehkan agama kita, tentu perkara ini perkara yang memang membuat akan muncul gejolak tentunya. Dalam Islam kita menghormati agama-agama lain dalam pengertian bahwasanya kita tidak akan ganggu agama mereka. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, Nabi tak ganggu agama kaum Yahudi. Nabi hanya mendakwahi mereka agar kembali kepada agama lama mereka, itu agama fitrah, agama tauhid, menyembah Tuhan yang satu dan semacamnya.
Dan Nabi SAW tidak memaksakan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Karena dalam Islam tak boleh kita memaksakan orang masuk ke dalam Islam. Kata Allah, la ikrah fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Namun kalau andai kata mereka melecehkan kita, melecehkan agama kita, tentu hal ini adalah perkara yang akan memicu perselisihan dan semacamnya. Ya tentunya tak baik. Dan di negeri kita pun ada peraturan-peraturan yang mengikat. Betul. Kita dilarang menghina agama orang. Ya, betul. Mereka jangan hina agama kita. Inilah toleransi. Bahkan dalam Al-Quran pun kita dilarang menghina di hadapan musuh-musuh Islam tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa santun. Kata Allah SWT, la tasubbun ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Akhirnya musuh akan mencela kalian, mencela Allah SWT dengan melampaui batas tanpa ilmu. Dilarang. Meskipun misalnya Ustaz, mungkin orang ini untuk promosi gitu Ustaz. Bukan niatnya dari awal tuh untuk mengolok-ngolok gitu. Itu tetap dihukumi sama Ustaz. Ini lebih dahsyat, mempromosikan benda-benda yang haram. Dan dalam agama kita jelas alkohol itu haram. Tak ada kelakon padanya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya namanya minuman keras, minuman alkohol, narkoba, judi, kemudian berhala-berhala yang disembah, mengundi nasib dan semacam adalah merupakan perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Jauhilah. Maka apapun cerita ini haram. Dilarang untuk diperjualbelikan, apalagi setelah dilarang dalam agama kita plus dengan pelecehan. Silahkan yang beragama, silahkan yang punya nama Muhammad, ambil di sini diskonnya sekian persen. Sampai kalau pun dikatakan silahkan namanya Muhammad gratis, ini pelecehan sehebat-hebatnya terhadap Nabi kita yang mulia SAW. Dan kita umat Islam tentunya akan marah bila Nabi kita dilecehkan. Masya Allah, betul. Ya, bagaimana tidak, ini simbol agama kita. Jangan lecehkan Nabi kita yang mulia SAW. Mengapa tak nama ayahmu kau pakai yang namanya sama dengan ayah si fulan misalnya? Perumpamannya. Iya. Silakan. Dia punya ayah. Siapalah cari contohnya namanya siapa? Jepleket nama ayahnya contoh. Jepleket. Yang nama Jepleket ambil diskon. Silakan ambil minum alkohol, diskon atau gratis. Silakan nama ayahnya. Fitrah manusia alkohol gitu kan? Iya, itu nama ayahnya. Nama ayah kita saja tak mau kita. Iya, betul. Subhanallah. Apalagi nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu perbuatan haram agama. Ini pelecehan sebesar-besarnya. Masya Allah. Nah, terus kalau misalnya ada kaum muslimin yang memanfaatkan diskon ini gimana? Misalnya dia datang ke situ karena namanya Muhammad gitu. Iya. Dan tentu dalam Islam itu kita tahu ada orang-orang yang fasik. Orang fasik adalah orang-orang Islam melakukan dosa besar. Berzina, orang Islam itu fasik. Meminum minuman keras itu fasik. Dan mereka terancam dengan banyak ancaman. Yang menegak khamar di dunia tak akan menegak selama-lama khamar berupa, yakni di surga berupa sungai-sungai khamar. Ada khamar di surga, Ustaz? Tentunya nama sama-sama khamar tapi berbeda. Min khamrin ladzatin lisyaribin, kata Allah, berupa sungai di surga dari khamar yang begitu lezat bagi orang-orang yang minumnya. La yusaddauna anha, mereka tak pernah minumnya mabuk. Tidak pula hilang akal mereka. Sementara khamar di dunia, minuman alkohol di dunia ini membuat orang mabuk, hilang akal. Yang mengkonsumsi di dunia tidak akan menegak telaga sungai khamar di surga kelak sebagai balasan bagi mereka. Dan yang minum khamar, Allah SWT tak terima salatnya. Banyak risiko di sana. Terlaknat dalam hal khamar, terlaknat banyak perkara. Mulai daripada orang yang memetik anggurnya yang akan dibuat menjadi khamar, memetiknya, yang mensortirnya, kemudian yang membawanya, yang membuatnya, yang menjualnya, yang menyampaikannya, kurirnya, semuanya kena. Nauzubillah. Jadi bagaimana seorang muslim beragama Islam bangga, nih nama ke Muhammad, sini aku beli, aku bayar nih diskon 50%. Nauzubillah min dzalik. Di mana diletakkan agamanya? Hati nurani di mana? Subhanallah. Seharusnya dia malu beragama Islam, bernama Muhammad, membeli khamarnya malu. Malu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang membuat ini kurang kerja ini. Sungguh ini menyakiti hati kaum muslimin. Betul. Alhamdulillah min dzalik. Betul, Ustaz. Apalagi siapa lagi namanya? Satu lagi kalau perempuan namanya siapa? Maria, Ustaz. Maria. Ya mungkin mereka mengatakan Muhammad ini dari Islam, Maria dari orang Nasrani. Itu dalam agama Islam. Yang namanya Maryam, ibunda Isa, adalah makhluk suci. Dalam bahasa Arabnya batul. Yang memang Allah sucikan dia. Maka ini simbol-simbol agama Islam loh. Tak boleh dilecehkan.
ibunda Isa bin Maryam, tak melecehkan. Ini bahkan dalam Al-Quran ada surah Al-Imran yang begitu dahsyat, bahkan dengan nama surat Maryam, memuji setinggi-tingginya Maryam. Masya Allah. Maryam bintu Imran. Betul. Nah. Dengan setinggi-tingginya pujian yang melahirkan Isa bin Maryam. Ini simbol-simbol agama kita. Kita tak rela. Tak rela ketika orang-orang suci semacam sebaik-baik perempuan di permukaan bumi dilecehkan namanya. Silahkan namanya Maryam misalnya. Silahkan ambil minuman beralkohol gratis. Gratis pun melecehkan. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita dua-duanya kenal Ustaz. Muhammad semua. Subhanallah. Maka kita berharap penguasa kita segera bertindak dalam hal semacam ini. Kasus mengganggu kenyamanan beragama kita sebagai kaum muslimin. Janganlah diganggu-ganggu agama kita. Kita tak akan mengganggu agama mereka. Subhanallah. Ini kan bentuk promosi sih gitu, mungkin untuk menarik perhatian. Gitu mengapa dengan simbol-simbol agama? Ini minuman bermasalah dalam Islam. Kalau promosi, silahkan yang punya nama Muhammad, silahkan ambil makanan yang halal, gratis, silahkan. Sebagai bentuk kemuliaan, silahkan. Halal. Silakan ambil ayam penyet gratis, pecel lele gratis, ayam geprek gratis, bakso gratis, yang namanya Muhammad, nggak ada masalah. Tak ada padanya pelecehan. Tapi minum alkohol musibah besar. Oh, berarti intinya di minum alkohol itu. Iya, ini kemaksiatan. Ini bukanlah bonus, ini bukan, ini penghinaan. Subhanallah. Kalau minum alkohol itu katanya sumber dari kejahatan, memang ada hadisnya itu. Iya, disebutkan bahwasanya dalam perkataan para ulama ummul khaba'ith, induk daripada segala macam kekejian itu adalah alkohol, khamar. Orang ketika dia itu minum alkohol, segala hal dia buat. Dia berzina dengan, lihatlah bagaimana orang-orang di diskotik, di bar. Mereka mulai daripada alkohol, narkoba dan jenisnya kan. Apapun jenisnya. Setelah itu mereka berzina, na'udzubillah. Setelah itu mereka melakukan tindakan kejahatan kriminal. Dan banyak daerah-daerah yang mereka mayoritas orang-orang yang minum alkohol, banyak terjadi berbagai macam masalah. Betul. Karena itulah sebagian tempat di negeri kita ini ada yang pemerintahannya, gubernurnya memerintahkan agar segala macam minuman-minuman ini hendaklah dijauhkan. Kenapa? Akan membuat berbagai macam masalah. Subhanallah. Nah, ini sangat menarik. Kalau misalnya kita sebagai seorang muslim nih, kita sedang makan di restoran gitu kan, dan di situ sedang dijual minuman beralkohol, itu kita bisa makan juga gitu, atau seperti apa hukumnya? Andai kata masalah makan di tempat yang memang di sana sajiannya adalah makanan-makanan yang dibolehkan dalam agama, nggak ada masalah. Tapi mereka mencampur adukan yang hal dengan haram. Kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Katakan, Bapak, ini perkara mungkar loh. Ini minuman tak layak dijual di sini, digabungkan sama minuman halal. Silakan dijual di tempat yang haram sama-sama haram. Jangan campur adukan. Nah, terus sikap kita sebagai seorang muslim, Ustaz. Kita misalnya begitu cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita juga mengikuti sunnah-sunnahnya gitu. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Apakah misalnya diperbolehkan di dalam batasan agama kita memboikot, atau kita menutup, atau seperti apa sikap kita, Ustaz? Dalam agama kita ada jelas aturan lainnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat ada kemungkaran, tidak dirubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Andai kita tak memiliki kekuasaan, kita rakyat biasa, sipil, bukan di tangan kita hukum, bukan kita penegak hukum, kita masyarakat sipil. Maka pindah kepada kedua yakni tahapan kedua, fa in lam yastati fa bilisanihi. Maka jika tak mampu, hendaklah diingkari dengan lisannya. Inilah bentuk pengingkaran kita dengan lisan kita nih sekarang. Fa in lam yastati fa biqalbi. Jika tak mampu dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Wadzalika dha'ful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan dalam mengingkari ini kita dilarang melampaui batas. Jika kita tak mampu dengan tangan, dengan kekuatan, maka haram kita mengingkari mereka dengan kekuatan. Misalnya kita berbondong-bondong datang merusak bangunan mereka, ini haram, nggak boleh. Haram, ini bukan kerjaan kita. Eksekusi hal semacam ini, menjatuhkan sanksi hal semacam ini bukan hak masyarakat sipil. Penguasa yang punya hak. Maka kita tempuh jalur hukum. Silakan yang merasa terganggu, silakan mengadu kepada pihak-pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang berwajib, biar mereka proses. Bukan kita langsung turun. Adapun untuk memboikot itu hak kita. Dan orang-orang yang memiliki kegairah keimanan, wajib bagi mereka mengingkari hal semacam ini. Pengingkarannya alangkah baiknya jika dalam bentuk apa? Memboikot. Boikot ini semua, subhanallah.
Termasuk mungkin restorannya juga sekarang. Semuanya diboikot. Semuanya Ini pelecehan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi Salah. Ya. Jadi biar agar mereka sadar atas apa yang mereka lakukan. Ya. Kita kan sebagai seorang muslimin yang nggak memiliki kekuatan, dan juga mungkin sebagian kaum muslimin itu tidak bisa dengan lisan, mengingkar dengan lisan. Apakah wajib seluruh kaum muslimin memboikot dengan minimal dengan hatinya dia mengingkari gitu, Ustaz? Semua. Kalau andai kata mengingkar dengan hati wajib. Siapa yang tak mengingkar dengan hatinya berarti dia ikut di sana, ikut ambil andil dan dia ikut ambil dosa. Bahaya itu, Ustaz. Adapun masalah memboikot itu hak masing-masing orang. Dan selama pemerintah tidak memerintahkan tentang memboikot, tak menjadi suatu kewajiban, itu hak pribadi saja. Ya, kau punya hak ya untuk memboikot, itu hakmu. Tapi kalau pemerintah katakan boikot, kita boikot. Masya Allah, Masya Allah. Ya, anda kata ditanya kepada saya, Ustaz anjurkan, saya katakan anjurkan, saya anjurkan. Untuk mewajibkan saya tak punya kuasa. Betul, Ustaz. Masya Allah. Kalau kita melihat hukum syariat Islam ini, Masya Allah, Ustaz, ya, kita terzolimi, tapi kita tidak bisa langsung. Iya, harus semua ikuti prosedur, ya kan? Iya. Dan kita paling lemahnya kan hati, dan itu tidak membahayakan, Ustaz, ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya rasa sudah clear ya masalah ini ya. Insya Allah. Semoga orang-orang Islam Allah beri petunjuk agar mereka memuliakan Nabi mereka, tidak melecehkan Nabi mereka. Kalau membuat kejahatan jangan bawa-bawa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau jahat saja, jangan bawa-bawa nama Nabimu. Iya ya. Ya Alhamdulillah dzalik. Karena sungguh kasihan Ustaz, mohon maaf di Eropa misalnya kan, mungkin di bagian negara di luar negeri sana yang mana orang Muslimnya itu sangat minor gitu kan, nabinya diolok-olok. Kita pun tinggal di Indonesia yang mayoritas kaum muslimin juga diolok-olok, itu yang kasihan gitu, Ustaz. Iya. Jadi seperti ini karena kita mayoritas secara jumlah ya, tapi kuantitas saya, kualitas kita, kualitas ilmu tentang agama kita yang harus kita perbaharui, harus ada dakwah supaya kaum muslimin sadar dengan agama mereka. Jangan-jangan kaum muslimin banyak yang tidak mengenal nabinya, Ustaz, Nabi Muhammad SAW. Sahih jelas bagaimana. Ini menunjukkan mereka tak kenal nabinya, sunnah dakwah betul. Ya, tapi insya Allah mereka mencintai dan mereka kalau mereka tahu. Betul. Sayangnya mereka tak tahu, ya, karena tak belajar. Kewajiban kita untuk berdakwah. Intinya mereka belum tahu saja tentang Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Ustadz dan juga para dai bisa meluruskan perkara ini dan mengajarkan kepada umat tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Insyaallah taala. Sama-sama kita. Ya, mudah-mudahan kita ini bisa menjadi solusi bagi Indonesia juga yang kita cintai. Saya rasa cukup, Ustaz, ya? Cukup, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi pemirsa SNTV dimanapun berada, semoga ini bisa menjadi jawaban bagi antum semua kaum muslimin dimanapun berada. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.